Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa ba'. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita bahas tentang syarat sah sholat. Ada lima syarat sah sholat. Agar sholat kita sah, tentu kita harus memenuhi 5 syarat tersebut. Yang pertama adalah sudah masuknya waktu. Tentu saja waktu sholat itu sangat penting. Ketika kita melaksanakan sholat tapi tidak di waktunya, walaupun hanya berbeda berapa menit, maka sholatnya tidak dianggap sah. Jadi sahnya sholat adalah pertama, sudah masuk waktu. Yang kedua, syarat sah sholat adalah pertama tadi sudah masuk waktu, yang kedua menghadap kiblat. Karena memang kiblat ini adalah menjadi arahnya umat Islam ketika menghadap Allah dalam sholatnya. Jadi tentu saja kiblat ini bisa kita dapatkan posisinya dengan kompas atau dengan apapun. Intinya sholat itu harus menghadap kiblat ya. Yang ketiga, syarat sah sholat adalah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar di sini adalah sesuatu yang mewajibkan kita mandi. Jadi artinya ketika kita dalam keadaan berhadas besar, maka untuk menghilangkan hadas besar itu maka kita wajib mandi. Yang mewajibkan mandi itu apa? Misalnya telah bersih dari haid atau nifas. Setelah berhubungan suami istri, ketika mimpi ihtilam, mimpi basah bagi laki-laki, ya ini hadas besar ya, diantaranya seperti itu ya, itu mewajibkan mandi. Dan bersih dari hadas kecil. Hadas kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudu dalam keadaan bersih dan suci. Seperti misalnya ketika kita wajib berwudu itu adalah ketika kita dalam keadaan tidak bersih, dalam arti setelah buang air besar, buang air kecil, ketika kita barangkali buang angin atau keluar apapun dari 2 jalan ya, dari kubul dan dubur. Artinya itu semua mewajibkan berwudu dan itu bersih dari hadas kecil ya. Jadi kita harus berwudu ya. Itu yang pertama tadi sudah masuk waktu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga tidak dalam keadaan berhadas besar dan berhadas kecil. Yang keempat dari syarat sah sholat adalah bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Badan, pakaian, tempat. Artinya di badan kita itu jangan sampai ada najis walaupun sedikit. Nah, bisa jadi najis itu keluar dari 2 jalan. Artinya di kubul dan dubur. Misalnya seseorang sudah berwudu, kemudian dia mengeluarkan wadi misalnya, itu seperti keputihan, maka wudunya batal dan wadi itu adalah najis. Atau dia mengeluarkan mazi misalnya. Seseorang, tentu berbeda ya antara mazi dan wadi. Mazi ini keluar ketika seseorang dalam keadaan terangsang ya, memiliki hasrat biologis, nafsu syahwat, sehingga keluarlah cairan di kemaluannya yang akibat dari nafsunya misalnya, itu adalah mazi dan itu adalah najis. Artinya seseorang yang sudah berwudu maka wudunya batal. Ataupun dalam seseorang yang belum berwudu kemudian mengeluarkan mazi, maka dia wajib membersihkan kemaluannya kemudian berwudu. Nah, itu adalah hal-hal yang menyebabkan batalnya wudu ya. Jadi bersih badan dari semua najis-najis yang keluar dari kubul dan dubur, yaitu penting sekali ya. Di sini
dalam kehidupan kita, misalnya bagi yang memiliki putra dan putri ya, yang sudah perjaka atau gadis ya, tentu saja karena memang sudah dewasa, berinteraksi dengan lawan jenis, itu memang dapat dipastikan pasti adalah sesuatu yang muncul ya, barangkali rangsangan ketertarikan sehingga menyebabkan keluarnya cairan di kemaluannya yang dinamakan cairan mazi, maka itu menyebabkan wudhunya batal. Atau ketika tidak dibersihkan pakaian dalamnya dan kemaluannya, maka walaupun dia wudhu berapa kali pun maka tidak dianggap berwudhu karena dia masih ada najis. Maka kita pastikan anak-anak kita yang sudah perjaka ataupun yang masih gadis itu kondisi kemaluannya bersih ya, artinya yang sudah keluar dari kemaluan ya, artinya pakaian dalam, baik itu dari keputihan, mazi ataupun barangkali cairan darah ya, artinya pastikan badan kita, tempat kita ya, badan, tempat dan pakaian kita bersih dari najis. Ya percuma juga kalau kita misalnya sudah membuka pakaian dalam yang terkena najis kemudian kita kantongi. Nah ini juga sama. Jadi yang ketiga itu adalah, yang pertama tadi menghadap kiblat, sudah masuk waktu menghadap kiblat, tidak dalam keadaan berhadas besar atau berhadas kecil, bersih badan, pakaian dan tempat dari najis.